tema kita adalah beriman. Katakan, saya harus beriman. Maka pasti dapat jalan keluar. Dapat jalan keluar. Berarti saya harus berusaha mencari dan memohon kepada Tuhan. Amin. Jadi kalimat ini penting sekali. Pertama, harus beriman. Kedua, kita pasti dapat. Bukan pasti ada. Ada itu tahu-tahu ada. Dapat. Saya perlu mencari supaya saya mendapat. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibuka. Carilah, maka engkau akan mendapat. Jadi saya taruh kata dapat. Setelah saya dan Anda mencari, maka kita akan mendapat. Ada usaha kita. Katakan, saya tidak boleh bertopang dagu. Saya tidak boleh pasif dan pesimis. Saya harus optimis dan dinamis. Saya harus progresif, menerima dari Bapa. Apa yang saya minta, apa yang saya cari, apa yang saya ketuk pintunya, Bapa memberi kepada saya. Amin. Haleluya. Jadi mari kita akan baca tema ini. 1, 2. Beriman pasti dapat jalan keluar. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, kita melihat gambar ini, ya saudara, ketika Yesus menyuruh seorang muridnya untuk turun dan berjalan menuju kepada dia. Siapa? Petrus, ya. Nah, Tuhan berkata, ayo datang kepadaku. Ya, saudara. Dan Petrus berjalan, benar dia bisa. Karena dia beriman, saudara. Tapi begitu dia tidak beriman, apa sebab dia tidak beriman lagi? Dia mendengar suitan angin. Katakan, suitan angin. Di akhir zaman ini, Tuhan Yesus mengumpamakan pelajaran sesat itu sebagai suitan angin. Suitan. Menumbangkan apa saja. Saudara, termasuk Petrus. Tumbang dia. Ketika suitan angin, dan dia tidak memandang lagi kepada Yesus. Dan suitan angin tadi saya katakan sebagai pengajaran palsu. Anak-anak Tuhan di akhir zaman akan banyak dikepung oleh pengajaran palsu. Saudara, pengajaran sesat. Begitu kita memperhatikan suara suitan angin, tenggelamlah kita. Saudara, itu sebab ketika saya dan saudara lemah iman, kita harus segera berteriak, Yesus tolong. Amin. Apa teriakannya? Yesus tolong. Saudara, hanya Yesus yang bisa menolong. Jangan coba yang lain, kau akan menangis. Tapi kalau Yesus yang menolong, maka engkau akan mendapatkan jalan keluar mujizat dalam hidupmu. Haleluya. Para kekasih, kita akan membuka lebih dahulu Alkitab kita di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22, ayat yang ke-17, para kekasih. Ini adalah nyanyian syukur dari Daud, saudara. Apa sebab? Karena dia berperang melawan bangsa Filistin dan dia menang. Ya saudara, dia menang. Itu sebab mulai ayat 1 nyanyian syukur Daud. Kemudian kita akan baca ayat yang ke-7. 1, 2. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong, masuk ke telinganya. Amin. Saudara, perhatikan, ketika aku dalam kesesakan, ketika Anda dalam kesesakan, apa yang Anda harus lakukan? Berseru, ya, kepada Allahku aku berseru, maka ia akan mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong, masuk ke telinganya. Jelas banget. Daud memperjelasnya luar biasa, ceto banget. Ketika dia dalam kesesakan melawan bangsa Filistin, dia berseru kepada Tuhan. Saudara, lalu dia berkata, Tuhan yang ada di bait-Nya, katakan Tuhan yang ada di rumahnya,
mendengar suara seruan Daud. Suara seruan Daud masuk ke telinga Tuhan. Maka terjadilah mujizat, kemenangan, kesembuhan, pemberkatan, pembukaan jalan, kejayaan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Bila kau beriman kepada Tuhan Yesus, tidak mungkin kau tidak mendapat jalan keluar. Kita harus yakin apa yang Daud katakan, saudara, walaupun dia sudah menjadi raja yang besar, dia tidak pernah melupakan Tuhan Allah Yehova yang saben kali menolong, menyelamatkan. Saudara, kalau raja lain, panglima tentara lain sudah lama mati, gugur di medan peperangan. Sudah lama. Tetapi dia 40 tahun menjadi raja. Dan dia memegang kepanglimaan tentara Israel dan Yehuda 40 tahun. Gak pernah terluka, tidak pernah tergores, apalagi mati. Saudara bisa bayangkan, masuk di dalam operasi militer dan dia selalu lolos. Katakan selalu lolos, selalu selamat, selalu menang. Saudara, rahasia apa yang ada pada orang ini? Badannya tidak begitu gagah, bahkan sama sekali tidak gagah. Tetapi apa yang membuat dia menjadi gagah perkasa dan sakti? Seruannya. Katakan seruan Daud kepada Allah Yehova yang membuat dia sakti. Saudara, contohlah. Orang yang beriman adalah orang yang berserah. Seperti Daud, dia tidak mengandalkan dia punya kemampuan. Tidak, dia mengandalkan pada kuasa Allah. Dia tahu kesaktian dia ada pada Tuhan. Itu sebab dia saben kali cuma berseru kepada Tuhan. Bila Anda dan saya mau berseru dalam setiap keadaan, kesesakan, kita berseru kepadanya, saudara, maka Tuhan mendengar. Karena dia standby di dalam baitnya. Dia standby di dalam rumahnya. Dan rumah dia yang asli ada di sorga. Dan pada waktu 2 atau 3 orang berhimpun di dalam namanya, dia turun di dalam rumah ini. Dan dia hadir di sini. Dan dia menjawab semua permintaan saudara. Itu dia. Itu sebab rahasia ini sampai mati dipegang oleh Daud. Bila saudara membaca dalam 2 Samuel pasal yang ke-24, saudara, rahasia daripada orang ini, maka matilah Daud, putih rambut di kepalanya, dan puaslah umurnya. Dan dia meninggalkan catatan-catatan kejayaan dan kemenangannya. Bahkan disebutkan sebagian dari biografi riwayat hidup Daud masuk di dalam riwayat hidup para nabi. Saudara, yaitu Nabi Nathan. Masuk juga riwayat nabi, ada sisipan riwayat Raja Daud. Baru sekali ini dalam sejarah Alkitab ada. Daud bukan nabi jadi tidak layak masuk dalam histori nabi-nabi. Tetapi dia punya kejayaan, dia punya keberanian, dia punya kemenangan. Dicatat di dalam buku para nabi. Coba. Saudara, kaya raya kata ayat tersebut. Dan puas umurnya. Dan dia kembali kepada Sang Khalik Pencipta. Coba. Ini orang bukan imakulata, tanpa cacat, tanpa celah. Gak kurang celahnya Daud. Saya kasih tahu. Tetapi Daud mempunyai satu rahasia. Kelemahannya sebagai manusia, selalu dia serukan kepada Tuhan. If you face so many war in your life, so many fronts in your war against anything, anybody, any power, any authority, you have to take hold the power of Jesus Christ. Like David, he's not only a general in the army, but he more than that. He is similar with a prophet of God, Nabi Tuhan. What's the secret of David the king? Not the prophet. This king, he is
a person that's so spiritually before God. And another record in the Bible told that David is a man after the heart of God. Dicatat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-6 bahwa Daud adalah seorang yang nempel di hati Allah. That's why, this is the very reason that God used him so mightily, so powerfully, and never fail. Itu sebab Anda dan saya harus tahu bahwa kalau Tuhan memberi iman, berarti kita harus memberi penyerahan kepadanya. Katakan, bila Tuhan memberi iman kepada saya harus memberi penyerahan saya. Seperti Daud kepada Tuhan Allah. Maka kami klop, yaitu saya dan Tuhan, bisa bersinergi menghasilkan sesuatu mujizat kemenangan, selalu dapat jalan keluar dalam nama Yesus. Terjadi mulai saat ini. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, ini dahsyat sekali ya. Sekali lagi kita akan baca dari sini. 1, 2. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berseru dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Beri tepuk tangan bagi dia. Wow banget. Wow banget. Dalam perjanjian baru dialami oleh Petrus. Ketika dia dalam keadaan kesesakan, tertenggelam, dia tenggelam. Saudara, dia berseru kepada Yesus. Yesus Allah yang sama dari perjanjian lama dahulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang sama. Angkat tangan saudara. Bila di hari ini saya berseru kepadanya, karena dia Allah yang sama, dalam nama Yesus, maka mujizat jalan keluar pasti terjadi, pasti saya dapatkan dalam nama Yesus. Apapun kemustahilan, penyakit, problema, prahara, kehancuran yang saya alami dalam nama Yesus, pasti dapat jalan keluar. Amin. Haleluya. Siapa yang imannya kuat? Angkat tangan. Haleluya. Katakan, iman saya kuat sekarang. Mujizat menyusul pada saya. Amin. Haleluya. Para kekasih, di dalam naskah Alkitab New King James, saya suka melihat bersama dengan Anda, karena kata penderitaan atau kesesakan ini ada urutannya, ada tingkatannya ya. Nah, di sini secara psikologi saya ingin menjelaskan sedikit. Di dalam 2 Samuel 22 ayat 7 dalam naskah bahasa Inggris katakan, "In my distress I called upon the Lord and cried out to my God. He heard my voice from his temple and my cry entered his ears." Saya akan mengambil satu kata yang pertama, my distress. My distress ini disebutkan tadi di dalam terjemahan bahasa Indonesia, dalam kesesakan. Ya, distress ini kesesakan. Saudara. Nah, kenapa my distress ini sudah harus kita berteriak kepada Tuhan? Saudara, ya. Dan ini penting sekali untuk kita ketahui, saudara, bahwa penderitaan, ada kata pertama my distress, katakan penderitaanku. Lalu yang kedua, his temple adalah baitnya. Dan yang ketiga, his ears adalah telinganya. Ya, katakan penderitaanku, aku serahkan di baitnya, maka seruanku masuk dalam telinganya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Penderitaanku, baitnya, telinganya. Maka penderitaanku habis.
Karena dia menjawab dari baitnya. Itu sebab menurut saudara penting apa tidak datang ke bait Allah? Penting apa tidak? Penting sekali orang datang ke rumah Tuhan. Kita bisa berdoa di rumah, di mana saja, di dalam mobil kendaraan, dengan naik sepeda motor, saudara, dengan naik sepeda ontel. Ketika saya masih di SMA di Madiun dan saya melayani youth kaum muda dari rumah saya 3,5 atau 4 kilometer di luar kota Madiun menuju ke gereja saya. Saudara, saya naik sepeda ontel. Dan saya berdoa, dia menjawab doa saya. Saudara, di mana saja saudara berada, apa sih yang menghambat Tuhan menjawab engkau? Dosamu, dosaku. Itu yang menghambat segala doa-doa kita. Gak ada hambatan yang lain. Cuma dosa aja. Katakan cuma dosa saja. Yang menghambat jawaban doa. Yang menghambat Tuhan bekerja dari rumahnya. Amin. Cuma dosa. Hambatan orang cuma dosa. Tok. Til. Saudara. Jadi kalau saya dan saudara dibikin beres, maka penderitaan juga terurai. Hilang. Larut. Itu sebab penting sekali orang harus dekat dengan Tuhan supaya dia peka terhadap suara dan teguran Roh Kudus. Kalau saya dan saudara peka terhadap suaranya, dan jangan lupa dia ada di rumahnya, katakan di baitnya. Sehingga bila dia melihat saya, dia dari rumahnya jatuh hati kepada saya. Bila dia jatuh hati pada saya, semua teriakan doa saya masuk ke telinganya dalam nama Yesus. Amin. Coba, saya tidak mendapatkan satu gejala ataupun sesuatu hambatan bahwa kemustahilan masih ada pada saya. Tidak ada. Saudara juga melihat ini. Penderitaanmu, baitnya, telinganya. Ada hambatan? Tidak. Betapa manisnya kalimat ini. Betapa dahsyatnya ini. Bila Anda dan saya mengerti akan rahasia ini. In my distress, I called upon Him. Upon the Lord. Aku berteriak ketika aku distress. And cried out to my God. He heard my voice from His temple. And my cry entered His ears. Jadi saudara tahu kayak apa? Jalurnya ini jelas banget. Saudara, di dalam psikologi kita melihat ada 4 tingkat. Ada 4D, 4D. Ini adalah rumus dari psikologi. Saudara. Dan ini diajarkan di dalam semua strata master atau magister S2. Baik itu ekonomi, politik, kemudian sains, teologi, semua master harus belajar tentang 4D. Ya, bidang apa saja nanti ada kaitannya dengan 4D ini. Karena menghadapi customer, menghadapi lawan politik, menghadapi tantangan zaman, menghadapi saingan dagang. Ini 4D penting. Ya, untuk bisa mengukur kemampuan diri sendiri. Ya, jadi saya tulis 4D gejala umum tidak sehat jiwa. Tapi saya tidak boleh mengatakan sakit jiwa. Tapi tidak sehat jiwa. Sama atau beda? 11-12. Ya, tetapi lebih santun saya katakan tidak sehat jiwa. Jadi 4D. Katakan 4D. 4D. Ya, D yang pertama adalah dysfunction. Disfungsi. Atau juga di dalam ilmu psikologi dikatakan disabilitas. Jadi ketidakmampuan, saudara. Jadi tidak mampu sehari-hari untuk menyendok nasi dan makanan. Tidak mampu untuk bekerja cari uang. Tidak mampu untuk, sudah kamu jangan bilang sama aku tidak mampu mikir. Aku tidak bisa, aku mau tidur. Ini gejala pertama dari orang
tidak sehat kejiwaan. Ya, ini masih enteng. Sehari-hari relasi interpersonalitas antara satu dengan yang lain, suami dengan istri, anak dengan orang tua, kakak dengan adik, ataupun atasan dengan pegawai, sudah mulai terganggu, sudah mulai konslet terus-terusan, korsleting. Karena dysfunction ini. Ini tahap pertama. Perhatikan tahap kedua. Kalau ini dibiarkan, maka keluarlah kita kata di dalam, ya, terminologi di dalam ayat tadi, 2 Samuel 22 ayat yang ke-7, distress. Ini keluar di sini. Distress adalah gejala lebih bahaya daripada dysfunction. Jadi distress ini dinamakan sebagai penderitaan atau kesesakan dalam naskah bahasa Indonesia Alkitab. Ketika aku lagi kesesakan, menderita. Jadi orang menderita, perhatikan para kekasih. Kalau saudara mengatakan hidupku menderita, apakah saudara betul-betul distress? Sudah mengalami dysfunction tahap pertama, disabilitas, maka saudara bisa menilai, ya aku kok marah terus kenapa ya? Aku kok tidak terima terus kenapa ya? Aku kok selalu kemerungsung kenapa ya? Kemungkinan ini distress. Jadi saudara dan saya ketika kita mengalami ini, kita sudah ada pada tahap kedua. Mulai parah. Sakit jiwa kita mulai parah. Daud berkata, ketika aku distress, aku berseru kepada Tuhan. Ketika hubunganku, relasi interpersonal satu dengan yang lain, aku terputus, aku terkotak, aku mengucilkan diri, aku diisolasi, aku dikucilkan. Aku harusnya distress. Kita tidak, kenapa Daud mengatakan aku distress? Aku tidak bisa ketemu sama orang. Aku tidak bisa omong dengan baik dengan orang. Saudara, dan mulai di dalam psikologi orang mulai mengalami psikotik. Psikotik ini segala gejala kejiwaan. Aneh, ya, aneh. Nanti tidak ada apa-apa, marah. Ya, harusnya api itu panas, ya, nggak apa-apa dipegang sama dia. Kalau melentung, mulai distress, aneh gejalanya. Saudara yang kekasih, kenapa ya Daud kok bilang lagi distress dia? Saudara, dia orang yang hebat. Coba, tadi saya sudah bilang kayak apa hebatnya orang ini. Tetapi dia mengalami sesuatu psikotik, yaitu distress. Apa sebab? Kemungkinan dia sudah ada pada tahap pertama dysfunction, disabilitas. Saudara, itu sebab mulai naik. Dan dia ketika distress, dia tahu, aku sudah mulai bahaya nih. Roh Kudus bicara sama dia, Daud, kamu jangan keras hati, kamu jangan atos endasmu, Daud. Kamu harus bertobat, Daud. Kamu harus datang kepadaku. Kamu harus berseru kepadaku cepat. Minta kelepasan. Minta apa? Minta apa? Minta kelepasan. Semua katakan, bila saya distress, saya harus berseru seperti Daud. Minta kelepasan. Saudara, ini penting sekali. Karena tahap ketiga, D yang ketiga adalah deviant. Deviant menjauh dari norma-norma publik. Contoh, bila seorang suka dusta, suka mencuri, dia suka menyakitin orang, itu berlangsung lama, nggak berhenti terus. Kadang-kadang seumur hidup dia sampai mati. Dia adalah pencuri, dia adalah pembohong, dia adalah pemberi penyakit, dia adalah orang yang suka menyakiti, suka merugikan. Korupsi terus, tidak pernah berhenti. Masuk keluar penjara, tetap korupsi. Ini contoh. Dia mengalami tahap kejiwaan yang ketiga. D yang ketiga. Deviant. Sudah. Menjauh dari norma-norma publik masyarakat. Secara terus-menerus dalam durasi long term yang lama sekali. Wah, Daud kroso dia. Celaka aku. Aku raja yang besar, tidak pernah kalah.
kalau aku sampai sakit jiwa pada tahap yang lebih parah, satu, aku mempermalukan Tuhan. Dua, aku akan dipecat oleh Tuhan dari menjadi raja. Saudara, D yang keempat adalah dangerousness. Dangerousness berarti dari kata danger, bahaya. Ini membahayakan. Mau bunuh diri, bahaya untuk diri sendiri. Sebelum bunuh diri, bunuh orang lain serumahnya. Sebelum bunuh diri, dia bakar rumahnya. Membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Tanpa alasan yang kuat. Ini orang pada tahap dangerousness. D yang keempat. Jadi kalau kita kembali pada ayat tadi, saudara, maka apa sesungguhnya yang dialami oleh Daud? Saudara, kita melihat di sini, in my distress I called upon the Lord and cried out to my God. Di dalam distressku. Jadi dia nyadar, katakan, saya harus sadar supaya tidak berlarut-larut penderitaan hidup saya. Sudah. Jadi dia mengalami dan dia sadar. Semua katakan, yang bisa menyadarkan saya adalah Roh Kudus menyelamatkan saya. Saudara. Dan itu sebab pasal yang ke-22 ini judulnya apa? 2 Samuel 22 judulnya apa? Nyanyian syukur Daud. Itu sebab dia bersyukur. Kenapa? Tuhan sudah menghambat dia. Daud, kamu sudah pada tahap yang pertama, dysfunction. Kamu sudah ada pada tahap yang kedua, kejiwaan, yaitu distress. Stop. Aku tidak mau kamu masuk dalam tahap yang parah. Sebab dia bersyukur kepada Tuhan. Jikalau saudara menyadari bahwa Tuhan bukan hanya memperhatikan makan, minum, kesehatan kita, keuangan kita, belanja kita, sangu kita, tabungan kita saja. Untuk hari tua kita, untuk masa depan anak kita. Bukan itu saja. Katakan, bukan itu saja. Namun, Tuhan memelihara jiwa saya dengan kesehatan yang prima dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Itu sebab tadi kita sudah melihatnya. Saudara, saya mengambil ilustrasi gambar yang sangat meyakinkan. Orang ini berusaha untuk naik. Saudara, supaya dia lepas dari semua gejala kejiwaan. Tetapi seorang anak Tuhan katakan, sebagai anak Tuhan, cara saya sembuh dan lepas adalah datang kepada Yesus, berseru kepadanya, masuk dalam baitnya, maka seruan doa saya masuk ke telinganya dalam nama Yesus. Amin. Para kekasih, itu sebab berimanlah. Katakan, saya harus beriman. Inilah kata pertama dari tema kita, berimanlah. Beriman. Saya kasih tanda seru, beriman. Jadi ini kuncinya. Kalau saya dan saudara tidak beriman, maka tidak dapat jalan keluar. Tapi sebelum dapat jalan keluar dari Allah, kita harus bereskan kejiwaan kita, hubungan pribadi kita, ibadah kita kepada Tuhan. Amin. Katakan, saya harus meluruskan, saya harus membuat benar hubungan pribadi saya dengan Tuhan Yesus. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya.